warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah pelajaran dari Ibu hari ini? Insya Allah. Ibu. Nah, Bu, kemarin kan kita belajar tentang statistika materi yang pemusatan data. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang statistik bagian yang penyebaran data. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dilancarkan dan Anda semua bisa menerima pembelajaran ini dengan baik. Silakan ketua kelas terlebih dahulu ya, Wiranti Hadistapuri. Siap, Bu. Baik, teman-teman semua, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Wiranti. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan disiapkan buku panduan dan alat tulisnya agar tidak terjadi kendala pada saat belajar. Baik, Bu. Bu. Oh iya, Ibu belum absen ya? Ya, Bu. Ibu mau aku cek dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Rahmatul Fauzia Akal. Hadir, Bu. Selanjutnya, Tasya Aura Ashinandani. Hadir, Bu. Lalu yang terakhir, Wiranti Hadistapuri. Hadir, Bu. Sepertinya hadir semua ya. Ibu harapkan kalian semua dapat hadir dari semua pertemuan pembelajaran kita. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu mau memberitahu kalian tentang indikator kompetensi dan tujuan pembelajaran dari ukuran penyebaran data. Ibu mau share screen dulu. Bu, dicatat, Bu. Kalau ada yang penting, silakan dicatat ya. Baik, Pada akhir pembelajaran, kita ada kuis ya Ananda, jadi tolong diperhatikan dengan baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah share screen-nya sudah terlihat Ananda semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi Ibu mau memberitahu kalian sebelum pembelajaran tentang indikator dan tujuan pembelajaran dari ukuran penyebaran data ini. Nah, pada kegiatan pembelajaran satu itu kan kita belajar tentang pemusatan data. Masih ada yang masih ingat tentang pemusatan data? Ada modus, lalu apa lagi? Ada median. Ada Lalu, Men. nah pintar sekalian Anda semuanya. Nah, pada pembelajaran kita yang kedua ini, indikator kompetensi yang pertama yaitu menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi. Yang kedua, menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi. Yang ketiga, menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk histogram. Yang keempat, menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk histogram. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pemecahan dalam histogram. Di sini, dari IPK ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Kita Apa, Wiranti?
Histogram itu apa, Bu? Nah, histogram ini akan kita pelajari lebih lanjut nanti ya pada saat pembelajaran. Baik, Bu. Nanti akan Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari pengumpulan data materi statistika ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yang harus Anda semua capai dalam pertemuan kedua ini, yang pertama, disajikan tabel distribusi frekuensi, Anda dapat menentukan dan menganalisis ukuran penyebaran data dalam waktu 15 menit. Yang kedua, disajikan bentuk histogram, Anda dapat menentukan dan menganalisis ukuran penyebaran data dalam waktu 15 menit. Yang ketiga, disajikan data hasil pengukuran dan pencacahan dalam bentuk histogram, Anda dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data tersebut dalam waktu 15 menit. Setelah Ibu menjelaskan bagian tujuan pembelajaran dan indikator pencapai kompetensi ini, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu arti dari penyebaran data itu apa? Tidak tahu, Bu. Nah, jadi Ibu mau menjelaskan tentang bagaimana penyebaran data itu. Penyebaran data itu adalah nilai ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa besar data menyebar dari titik-titik pemusatannya. Nah, dalam modul kegiatan pelajaran ini, kita akan membahas ukuran data yang tunggal maupun yang berkelompok. Nah, ukuran penyebaran data ini ada 3. Yang pertama, simpangan rata-rata. Yang kedua, ragam. Yang ketiga, simpangan baku. Kalau pemusatan data ada 3, yaitu modus, mean, dan satu lagi ada yang tahu? Median, Bu. Median, Bu. Sekali. Bahwa ada 3 untuk pemusatan data dan 3 untuk penyebaran data. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata itu sering disebut juga dengan deviasi rata-rata. Maksudnya itu adalah ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap nilai rataan. Rataan ini maksudnya bisa dalam matematika itu artinya mean. Simpangan rata-rata ini memiliki rumus sigma. Sigma ini adalah jumlah. Jadi, F itu adalah frekuensi dan XI ini adalah data yang keberapa. Misalnya ada data dari datum, ada 6 buah datum. Jadi, X1 sampai ke 6 dikurang dengan rata-rata dari ke-6 data tersebut. Lalu dibagi sebanyak frekuensi atau banyak datanya. Lalu yang kedua itu ragam atau varian. Nah, varian ini rumusnya itu S kuadrat, sigma atau jumlah dari frekuensi dikali dengan data dikurang dengan rata-rata lalu dikuadratkan. Lalu dibagi dengan banyak data atau frekuensinya. Nah, kalau simpangan baku ini rumusnya cukup simpel. Kalau Anda sudah hafal rumus tentang ragam, jadi bisa mencari rumus simpangan baku, yaitu kita tinggal mencari akar dari S kuadrat itu atau akar dari ragam. Nah, untuk kalian lebih paham lagi, Ibu akan berikan contoh. Nah, ini adalah tabel frekuensi. Jadi, pada tujuan pembelajaran tadi ada tabel frekuensi dan histogram. Nah, ini adalah contoh dari tabel frekuensi. Data tunggal. Nah, di sini ada data tunggalnya yaitu ada 6 data dengan masing-masing frekuensi data itu 3 itu ada 1, data 4 itu ada 2, data 5 itu ada 1, data 7 itu ada 1, dan data 8 itu ada 2, data 9 itu ada 1. Jadi dapat kita peroleh frekuensinya itu adalah 8. Nah, yang pertama kita akan mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data tunggal tabel frekuensi tersebut.
rumus yang kita pakai untuk menentukan simpang rata-rata yaitu adalah dapat Anda lihat dalam share screen ini, yaitu frekuensi, lalu harga mutlak dari data dikurang dari rata-rata, dibagi dengan banyak data. Nah, untuk simpangan rata-rata ini, kita membutuhkan mean atau rataan. Untuk kita menentukan mean terlebih dahulu, kita menggunakan rumus. Nah, ada yang tahu bagaimana cara mencari rata-rata dari data X1 dan F1 ini? Kalau mencari data dan frekuensi itu, cari rata-ratanya kita hanya kita harus mengkali dulu antara 3 dan 1, lalu hasil dari F1 dikali X1 ini, misalnya ini adalah 48, lalu dibagi dengan 8, yaitu adalah jumlah frekuensi keseluruhan dari data tunggal tersebut. Nah, di sini ada 3 dikali 1 sama dengan 3, 4 dikali 2 sama dengan 8, 5 dikali 1 sama dengan 5, 7 dikali 1 sama dengan 7, 8 dikali 2 sama dengan 16, 9 dikali 1 sama dengan 9. Jadi, apabila Anda semua menjumlahkan hasil dari perkalian F1 dikali FI dikali XI, maka hasilnya adalah 48. Jadi, dapat kita ketahui bahwa rata-ratanya adalah 48 dibagi 8, yaitu 6. Sampai di sini ada yang paham atau ada yang keliru, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Paham, Bu. Nah, paham ya. Nah, simpangan rata-ratanya adalah rumusnya kita harus mencari dulu XI, harga mutlak dari XI dikurang X rata-rata. Tadi X rata-rata kita adalah 48 dibagi 8, 6. Dan 6, kita kurangan, misalkan data yang pertama itu adalah 3. Kita kurangkan dengan rata-rata, itu kan 3 dikurang 6, hasilnya itu adalah negatif 3. Kalau dia mutlak, jadi hasilnya adalah positif 3. Begitu pula dengan data yang keempat. 4 dikurang dengan rata-rata 6, hasilnya adalah negatif 2, karena dia itu mutlak, jadi hasilnya adalah 2. Sedangkan 5, dikurang dengan rata-ratanya itu 6, yaitu negatif 1, lalu harga mutlaknya adalah 1. Sedangkan data yang keempat, yaitu 7, rata-rata yang kita miliki yaitu 6, 7 dikurang 6 sama dengan 1, lalu selanjutnya 8 dikurang 6 sama dengan 2, 9 dikurang 6 sama dengan 3. Nah, jadi kalau ada tabel data frekuensi, kalian itu harus membuatnya seperti ini. Dibuat FI dikali XI, lalu di sebelahnya dibuat tentang harga mutlak dari XI dikurang X rata-rata. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan dalam mencari simpangan rata-rata itu adalah kita mencarikan banyak jumlah data dengan hasil harga mutlak yang diperoleh. Yaitu diperoleh dengan hasil rata-ratanya itu adalah 16. Maka diperoleh simpangan rata-ratanya itu adalah 16 dibagi banyak datanya itu adalah 2. Jadi kita peroleh simpangan rata-rata dari tabel data frekuensi yang contoh pertama yaitu adalah 2. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Karena kita akan langsung masuk ke ragam atau varian. Tidak, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke ragam varian. Kalau pada ragam varian, kita tidak menggunakan harga mutlak lagi, tetapi data yang misalnya XI dikurang X rata-rata itu dikuadratkan. Nah, jadi kan tadi itu adalah rata-ratanya itu 6. 3 dikurang 6 min 3, jika dikuadratkan itu 9.
sedangkan 4 dikurang 6 itu negatif 2, jika dikuadratkan itu adalah 4. 5, jika dikurang dengan 6, itu adalah negatif 1, dan dikuadratkan itu 1. Dan 7, apabila dikuadratkan, 7 dikurang dengan 6, itu hasilnya 1, 8 dikurang 6 hasilnya 2, 9 dikurang 6 hasilnya 3. 1 dikuadratkan itu 1, dan 2 dikuadratkan itu 4, dan 3 itu dikuadratkan dengan 9. Nah, selanjutnya, setelah kita data ini dikurang dengan rata-rata lalu dikuadratkan, kita lalu mengalikannya dengan banyak frekuensi. Misalnya 1, frekuensi yang pertama, data 1 dikali 9 hasilnya 9. 2 dikali 4 hasilnya 8. 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Data yang kelima 2 dikali 4, 8. Dan 1 dikali 9 hasilnya 9. Nah, dapat kita cari ragam atau variansnya, yaitu kita harus menjumlahkan terlebih dahulu yang data yang ke-1 ini dikali X I dikurang X rata-rata. Itu hasilnya adalah 36. Tahu kan dari mana 36 itu? Bagaimana? Tahu. Pasti tahu ya, yaitu hasil penjumlahan dari ini. 36 dibagi 8, yaitu 4,5. Jadi, kita dapat ragam atau variannya itu adalah 4,5. Karena kita sudah mendapatkan ragam dari jawaban sebelumnya, maka untuk menentukan simpangan baku cukup menggunakan rumus S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi dapat kita simpulkan S itu sama dengan akar dari 4,5. Nah, kita masuk kepada contoh 2. Nah, contoh 2 ini kita menggunakan data berkelompok. Ada data dari, bisa Anda lihat semuanya, bahwa frekuensi dari data berkelompok ini adalah 30. Nah, pada data berkelompok ini, untuk mencari simpangan rata-ratanya, kita harus mencari dulu terlebih dahulu, yaitu nilai tengahnya. Misalnya, data 1 sampai 10. Nah, Ibu mau bertanya, apakah masih ada yang ingat bagaimana cara mencari nilai tengah dari data yang berkelompok? Ini ada data dari rentang 1 sampai 10, diperoleh XI-nya itu 5,5. Apakah ada yang tahu dari mana datang 5,5 ini? Tidak, Bu. Lupa, Bu. Nah, jadi ya, Ibu akan menerangkan kembali bahwa cara mencari nilai tengahnya itu adalah 1, ini adalah batas bawahnya, dan 10 ini adalah batas atas. Jadi 1 ditambah 10 dibagi 2, jadi 11/2 sama dengan 5,5. Lalu data yang kedua, 11 ditambah 20/2 sama dengan 15,5. 21 ditambah 30/2, nilai tengahnya itu 25,5. 31 dikurang 40 per 2, maka nilai tengahnya itu adalah 35,5. 41 ditambah 50 dibagi 2, kita peroleh nilai tengahnya itu 45,5. Nah, begitu pula dengan data 51 dari 60. Sekarang kita masuk ke perkalian dari frekuensi ke nilai tengah. Frekuensi yang dari data 1 sampai rentangnya 10 itu ada 5. Dikali dengan nilai tengah itu adalah 5,5. Jadi 5 dikali 5,5 sama dengan 27,5. Yang kedua ada frekuensinya 6. Nilai tengahnya itu adalah 15,5. Maka hasil perkaliannya adalah 93. Begitu sampai seterusnya. Nah, kan di rumus itu ada sigma. Sigma itu adalah jumlah. Jadi jumlahnya itu kita peroleh adalah 765.
Ingat kan, kalau simpangan rata-rata itu kita membutuhkan mutlak. Misalnya, data nilai tengahnya itu 5,5. Sedangkan rata-ratanya adalah 765 dibagi 30 itu adalah 25,5. Jadi kita kurangkan saja. 5,5 dikurang 25,5 itu adalah negatif 20. Nah, yang diminta itu akan mutlaknya, jadi positif 20. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya kita harus mengalihkan frekuensi yang pertama ini dengan hasil dari mutlak itu. 5 dikali 20 itu 100, 6 dikali 10 itu 60. Sampai ke bawah, lalu kita jumlahkan, dapat hasilnya 320. Jadi diperoleh, simpangan rata-rata itu adalah 320 per 30 sama dengan 10,67. Masuk kepada ragam atau varian dari satuan frekuensi yang data berkelompok. Nah, tadi kan kita sudah mencari nilai tengahnya, dan ada nilai mutlak. Tadi kalau simpangan rata-rata kita mempunyai nilai mutlak, pada ragam atau varian, mutlaknya itu hilang. Nah, ini sini nilai tengahnya 5,5 dikurang 25,5, yaitu rata-ratanya itulah negatif 20. Apabila dikuadratkan itu 400. Begitu pula dengan 10, apabila dikuadratkan itu 100, sampai dengan seterusnya. Nah, sekarang untuk mencari simpangan mencari ragam atau variansinya, terlebih dahulu yang dikuadratkan ini kita kalikan dengan frekuensi. Frekuensi yang pertama ada 5. 5 dikali 400 hasilnya adalah 2000. 6 dikali 100 hasilnya adalah 6000. 10 dikali 0 tentu hasilnya 0. 4 dikali 100 hasilnya 400. 3 dikali 400 hasilnya adalah 1200. 2 dikali 900 hasilnya adalah 1800. Nah, maka kita peroleh jumlahnya dari semua ini adalah 600. Dengan jumlah banyak data atau frekuensinya itu adalah 30. Jadi, simpangan rata-ratanya itu tinggal kita bagi 6.000 dibagi 30. Hasilnya adalah 200. Nah, kalau simpangan baku tadi, itu hanya simpel, kita hanya perlu mencari akar dari 200, yaitu 10 akar 2. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk histogram. Tadi ada teman yang bertanya, apa bentuk histogram itu ya, Bu? Nah, bentuk histogram itu seperti ini. Nah, ini dalam matematika kita sebut histogram. Dari histogram ini ada Bu. Belum kelihatan, Bu. Bagaimana? Bentuk Instagramnya, Bu. Bagaimana, Ramatul? Belum kelihatan bentuk Instagramnya, Bu. Sekarang sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, tadi ada temannya yang bertanya bagaimana bentuk histogram. Nah, inilah bentuk histogram dari yang ditanyakan temannya tadi. Ada data batas bawah 40 sampai 44. Cara membacanya, ini data yang pertama, ada batas bawah 40 sampai 44 dengan frekuensinya itu 2. Selanjutnya ada batas bawah yaitu 45 sampai rentang 49, yaitu batas atas dengan frekuensinya itu 7. Lalu selanjutnya 50 sampai 54, frekuensinya 10, 55 sampai 59, frekuensinya 12, 60 sampai 64, frekuensinya 5, 65 sampai 69 sama dengan 7. Nah, dari histogram ini kita bisa dengan mudah dapat menentukan modus atau data paling banyak munculnya, yaitu pada data yang rentang dari 55 sampai 59 sebanyak 12. Nah, sekarang kita akan mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari bentuk histogram ini. Nah, data yang pertama yaitu adalah memiliki rentang 40 sampai 44. Nah, kalau dia data berkelompok,
perlu Ibu ingatkan, kalian semua itu harus mencari nilai tengahnya. Nilai tengah dari 40 ditambah 44 itu adalah 42. Sedangkan 45 sampai dengan 49 nilai tengahnya adalah 47. 50 sampai 54 nilai tengahnya adalah 52. 55 sampai 59 nilai tengahnya adalah 57. 60 sampai 54 nilai tengahnya itu adalah 62. 65 sampai 69 nilai tengahnya adalah itu 67. Nah, setelah itu kita harus mencari nilai tengah dikali dengan frekuensi. 2 dikali 42 hasilnya 84. 7 dikali 47 hasilnya 329 sampai dengan data yang ke 65-69. Nah, untuk mencari rata-ratanya atau median, maka 2396 dibagi 43, maka hasilnya adalah 55,72. Nah, untuk mencari nilai tengah dikurang dengan rata-rata, tadi kan rata-ratanya itu 55,72 dikurang nilai tengah yang pertama itu 42 dikurang 55,72 hasilnya kan itu kan negatif 13,72 karena dia itu harga mutlak jadi negatif berubah menjadi positif yaitu 13,72. Begitu pula dengan 47 dikurang 55,72 itu hasilnya negatif 87. Dan jika dia itu mutlak, jadi negatifnya hilang, itu adalah 88,7. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, ini yang paling inti dari simpangan rata-rata. Apabila kita telah selesai mencari harga mutlaknya, nilai tengah dikurang median, kita harus menyalikan ini terlebih dahulu dengan frekuensi. 2 dikali 13,72 hasilnya 27,44. 7 dikali 8,761,04, 10 dikali 3,72 hasilnya 37,2, 12 dikali 1,28 hasilnya 15,36, 5 dikali 6,28 hasilnya 31,4, 7 dikali 11,28 hasilnya adalah 78,96. Nah, jumlah data dari semua ini adalah 251,4. Jadi dapat kita tahu simpangan rata-ratanya itu adalah 251,4 dibagi frekuensi. Banyak frekuensinya itu adalah 43. Jadi dapat kita ketahui simpangan rata-rata dari bentuk histogram yaitu adalah 5,85. Nah, sekarang kita mencari ragam atau varian dari bentuk data histogramnya. Tadi kita sudah mencari nilai tengah dikurang dengan rata-rata hasilnya adalah 13,72. Nah, 13,72 ini kita kuadratkan jadi 188,24. Begitu pula dengan semuanya. Nah, setelah ini dikuadratkan itu dapat, kita kalikan dengan frekuensinya. 2 dikali 188,24, kita peroleh hasilnya adalah 376,84. 7 dikali 76,04, hasilnya adalah 532,27. 10 dikali 13,8. Menjumlahkan semua data ini, maka diperoleh hasilnya itulah 2154,65. Nah, mencari ragam variannya itu tinggal kita bagi jumlah data ini dengan jumlah banyak frekuensinya. Jadi 2154,65 dibagi 43 sama dengan 50,11. Karena kita telah memperoleh simpangan baku, jadi memperoleh ragam, jadi mencari simpangan bakunya adalah tinggal S sama dengan akar dari simpangan dari 50,11 atau akar dari ragam atau varian tersebut. Kalau kita memperoleh ragamnya itu kan 50,11. Jadi simpangan bakunya itu tinggal 50 akar 11. Sekarang Ibu akan men-share soalnya. Silakan dikerjakan selama 5 menit. Dimulai dari sekarang.
Silakan dikerjakan sendiri-sendiri dengan jujur ya, Anda semuanya. Baik, Bu. Baiklah, sudah 5 menit. Silakan perlihatkan jawabannya ke kamera. Baiklah, setelah selesai. Terima kasih karena telah mengikuti kuis dari Ibu hari ini. Nah, selanjutnya siapa yang bisa merangkum atau memberi kesimpulan tentang pembelajaran kita penyebaran data pada hari ini? Ada yang bisa? Kita sudah kuis. Pada akhir pembelajaran, Ibu selalu bertanya tentang apa kesimpulan dari pertemuan kita tentang penyebaran data statistika ini. Adakah dari siswa-siswa Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya tentang kesimpulan dari materi penyebaran data hari ini? Silakan, tunjuk tangan. Oke, Bu. Oh, silakan Rahmatul Fauzia Akmal dulu ya. Selalu lanjut itu Wiranti. Silakan Rahmatul. Tadi kita mempelajari ragam atau varians dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma R menuju I sama dengan 1 FI dikali XI dikurang X pangkat 2 per sigma R menuju I sama dengan 1 FI. Dan tadi lagi kita timbangan baku dengan rumus M dengan akar S kuadrat, Bu. Terima kasih Rahmatul Fauzia Akmal. Selanjutnya Wiranti Adista Puri, silakan ya. Baik Bu, menambahkan sedikit dari kesimpulan Rahmatul. Jadi ada ukuran penyebar data itu terdiri atas 3. Yang pertama itu simpangan rata-rata, kemudian ada ragam atau varian, dan yang ketiga ada standar deviasi. Nah, rumus dari simpangan rata-rata itu adalah SR sama dengan sigma FI dikali harga mutlak XI dikurang X rata-rata atau X bar, di mana I dimulai dari 1 sampai K, kemudian dibagi dengan sigma FI. Nah, terima kasih kepada yang telah menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa dikerjakan latihannya pada modul, dikerjakan latihan nomor 1 sampai 3 dan akan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan kalian pemantapan soal karena pada pertemuan 4 kita akan mengadakan ulangan harian tentang materi statistika dan pada pertemuan ketiga kita akan memberikan kalian pemantapan soal tentang penyebaran data dan pemusatan data. Jadi silakan kerjakan tugasnya dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini Baik, ada Bu. yang masih kurang paham, silakan ditanyakan. Nggak ada, Bu. Waktu kita
hampir habis. Tidak ada? Izin bertanya, Bu. Bagaimana? Kuis tadi di mana kumpulnya, Bu? Nah, kuis silakan dikumpulkan ke WA grup kita masing-masing. Jadi nanti kalian kirim foto dari kuisnya. Ibu tunggu setelah akhir Zoom, silakan langsung dikirim. Baik, Bu. Paham? Paham, Bu. Apa yang ada yang ditanya lagi? Tidak, Bu. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijaga kesehatannya ya, Anda semuanya. Ya, Bu. Ibu juga ya, Bu. Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Nah.